Meeting set. Bukan. Coba cek di bagian bawahnya ada Ya, bentar background. Ko. Ya, oke. Tak lihat caranya, berarti aku harus kemarin udah tak kirim di mana ya? Caranya ngambil dari folder gimana Ko? Folder ya. Kamu udah save kan? Udah sih, udah save. Oh, plus ya. Bentar. Oke, bentar. Tak coba dulu. Download gambar. Oke, kok terbalik ya? Terbalik nggak sih, Ku? Oh, enggak ya? Enggak. Bisa ya? Bisa. Maklum nih, baru belajar nih. Ini harus dipin juga ya video Debbie saya pin ya. Jadi muncul juga. Oke, nanti coba saya share dulu apakah Debbie bisa melihat dengan baik. Oke. Bentar ya. Operatornya saya sendirian ini. Share screen. Jadi nggak ngerepotin orang lain, share sendiri. Share sendiri. Oke. Ya, ini dia. Ini udah. Oke. Bisa dilihat? Ya, oke. Bisa. Bisa ya? Nggak ketutup sama tulisan kan atau apa? Enggak. Enggak ya? Oke. Nah, nanti habis baca doa baru kita masuk ke slide berikutnya dan slide berikutnya gitu. Oke. Ini udah saya standby semua. Pokoknya menarik lah, Zoom malam ini menarik. Ya, kita akan membongkar apa saja yang menjadi mitos selama ini, ya. Yang mengatakan bahwa daging vegetarian itu tidak sehat, nanti akan kita bongkar semua. Siapa bilang makan daging vegetarian tidak sehat? Daging buatan tidak sehat, gluten tidak sehat. Sehingga kita ada disebut harus gluten free, harus soy free, harus segala macam. Nanti kita bongkar semua. Ini semua hanya sebuah mitos ya. Kita mempelajari semua. Ini studi dari Harvard. Oke, sambil menunggu partisipan kita play musik aja ya. Oke.
Oke, sudah jam 7. Selamat malam Bapak Ibu semua dari komunitas vegetarian pemula dan ICVI tentunya ya, Ikatan Chef Vegetarian Indonesia. Bersama saya hari ini MC dan moderator Teh Yang ya. Dan hari ini kita akan mengadakan demo masak vegetarian. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu semua ya untuk mengikuti peraturan di Zoom, yaitu jangan membuka audio karena akan mengganggu sesi dari Zoom ini, sehingga Anda semua ingin nyaman, yaitu jangan membuka audio kecuali ingin bertanya nanti ya. Oke, sebelum acara kita mulai, kita persilakan kepada Chen Debbie untuk membacakan doa agar acara ini berlangsung dengan baik. Silakan. Terima kasih Chef Teh Yang kesempatannya. Selamat malam keluarga komunitas vegetarian pemula ya. Kita sebelum memulai acara ini, kita berdoa bersama semoga acara ini lancar dan semua bisa termotivasi dengan vegetarian sehat untuk keluarga ya. Doa dimulai. Alam dan segala isinya diciptakan melalui maha kasih dan maha keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Amin. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Chen Debbie telah membacakan doa bersama ya agar acara ini berlangsung dengan baik. Nah, ya saya mengucapkan selamat berkumpul kembali di Zoom komunitas vegetarian pemula yang sudah berjalan 5 bulan ya, sudah memasuki bulan kelima. Zoom ini diisi oleh narasumber dari para dokter, ahli gizi, survivor kanker, dan para chef. Ya, jadi kami juga mengadakan yaitu postingan ya agar teman-teman semua sambil belajar bervegetarian sambil posting masakan Anda di grup Facebook Pemula Vegetarian. Jadi bagi yang beruntung nanti kita akan berikan apresiasi sebagai Vegetarian Chef of the Month ya. Nah, ini adalah Vegetarian Chef of the Month bulan September ya, Oktober ya. Nah, jadi dari Ibu Mariati Lim ya, grup 6 asparagus, kategori yang paling sehat. Kalau kita lihat masakan beliau memang ya super sehat ya. Kurang minyak, kebanyakan raw food ya. Ada kari juga ya. Ada tempe bikinan sendiri juga ya, terkadang ada gorengan, bakwan goreng ya. Itu wajar. Lalu sudah nasinya udah bikin nasi biru ya. Nah, ini sudah pinter. Ya, ini sudah ada yang disebut microgreens. Ya, microgreen ini enak sekali dan sehat. Dimakan mentah juga sudah sehat. Nah, ini hasil masakan beliau ya. Selamat ya para pemenang. Dan satu lagi Ibu Elizar Tham ya dari grup 1 tomat ya. Nah, ini masakannya sangat lezat. Anda lihat saja kategori paling kreatif dan selera ya. Kalau saya lihat wah, ini selera banget ya. Fotografinya juga cantik ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau foto masakan, usahakan di dekat jendela. Jadi cahayanya itu kelihatannya terang banget. Nah, kalau pakai lampu di rumah ya itu nanti kurang bagus hasilnya. Nah, jadi usahakan dekat jendela yang terang lalu kita foto, angle-nya tepat menghasilkan masakan yang cantik. Ya, begini ya. Jadi selamat kepada kedua Ibu ini yang sungguh luar biasa telah ya memberikan masakan-masakannya yang cantik dan diposting di Facebook. Nah, hadiahnya apa? Ya, hadiahnya kita akan mendapat dari grup relawan kami akan memberikan hadiah yaitu buku resep vegetarian ya. Resep vegan favorit Nusantara. Ini dari tim konsumsi relawan suci Indonesia. Ya, bagus sekali. Ya, buku ini bagus sekali. Ya, ada dendeng, resep-resep, ada kari, ya. Banyak sekali ya, ada cara ikan sambal kecombrang, banyak resep-resep yang Anda bisa masak di rumah. Kalau Anda kepingin beli, boleh di marketplace ya. Tapi kalau Anda hobi masak, nanti juga dapat hadiahnya.
Oke, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang suatu cookware, yaitu alat masak yang sehat ya bagi kesehatan kita tentunya. Yaitu kita harus memilih wajan atau kuali terbaik ya. Ini saya sedikit rekap saja karena minggu lalu sudah saya jelaskan. Yaitu kuali terbaik adalah kita pilih yang stainless atau yang hybrid atau yang Teflon marble. Yang marble ini yang sebelah kanan ya. Yang marble loh, bukan yang teflon asal jadi ya. Kalau yang asal jadi itu teflonnya gampang terkelupas. Jadi saya mengharap kita menghindari membeli wajan teflon yang tidak berkualitas. Ya. Karena nanti kalau wajannya yang teflonnya mengkelupas dan masuk ke dalam makanan kita itu bahaya. Jadi hindari ya alat masak cookware kita yang terbuat dari aluminium. Ini jangan main-main ya, tidak main-main. Kita jangan sering menggunakan aluminium karena lama-kelamaan itu nanti bisa masuk ke dalam tubuh kita dan logam ini bisa menghambat pertumbuhan sel otak manusia. Sehingga ke depannya nanti akan ada penderita Alzheimer. Alzheimer itu pikun ya, karena ada penyakit tulang dan osteoporosis. Nah, ini semua gara-gara alat masaknya yang bahaya. Juga ada wadah adonan ya, mixing bowl. Jadi usahakan kita pilih yang terbaik, yaitu jangan yang stainless yang asal-asalan ya, kita pilih yang kaca karena bisa tahan terhadap cuka, saus tomat, asam jawa. Jadi kalau kita pilih stainless yang tidak berkualitas, nanti wajannya ini akan atau mixing bowl ini akan menghitam. Nah, itu juga tidak akan baik. Dan setelah kita menguasai, ya, karena kita sudah memasuki bulan kelima, kita sudah belajar setiap hari, chef kami sudah share cara-cara masak, ya, oseng, tumis sayuran, kari, sup, dan segala macam. Maka next kita belajarlah cara membuat daging analog vegetarian, aneka olahan gluten, ikan tahu, ikan dari tahu, otak-otak, siomay, nugget, dendeng, stik, bakso, daging gulung, ya, sosis, ham, sate, ya, segala macam kita coba belajar bikin, ya. Lalu kita simpan daging buatan ini, kita bisa simpan di freezer, kita jadikan frozen food dan kapan saja bisa kita gunakan untuk masakan, ya. Nah, hari ini saya ingin membahas apakah benar daging analog vegetarian itu tidak sehat. Ya, ada yang banyak bilang, wah, daging buatan vegetarian itu banyak pengawet, ya, mengandung bahan yang tidak sehat, mengandung gluten yang tidak sehat. Nah, jadi saya menghimbau Bapak Ibu semua untuk menghindari mindset-mindset yang akan menghambat kemajuan dunia vegetarian dan vegan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang mitos tentang gluten. Nah, tidak tanggung-tanggung, saya mengadakan studi dari Harvard University. Yaitu kenapa disebut menjadi mitos? Karena sudah terlalu banyak orang mempercayai bahwa gluten itu tidak sehat. Ya, saya rasa kita semua pernah dengar bahwa gluten tidak sehat. Nah, kenapa disebut mitos? Karena udah terlalu banyak orang percaya. Lalu, ya poin kedua, tidak ada studi yang mendukung. Nggak ada. Kalau ditanya studi siapa yang bilang bahwa gluten tidak sehat, dokter mana, profesor mana, nggak ada. Dan tidak ada studi yang membantahnya, sama juga ya. Yang ada hanya pseudo-scientific, yaitu sains yang semu. Suatu ide yang bertentangan dengan penjelasan biologis. Jadi mereka nggak bisa jelaskan kenapa gluten itu tidak sehat. Nah, jadi ada 3 faktor yang menciptakan mitos. Ya, yang pertama, kemungkinan dia bisa menyakiti Anda, yaitu fear, ketakutan. Seperti contoh, kalau nggak pakai masker keluar kena virus. Nah, itu contoh ketakutan. Ya. Yang kedua ada motif profit, mencari keuntungan. Mungkin dia jualan buku tentang gluten atau apa. Nah, ini orang yang mau mencari profit. Yang ketiga, celebrity endorsement, ya, ingin tenar, populer dan keren. Kan banyak selebriti yang ngomong I'm gluten free, ya. Jadi itu sebenarnya biar mereka kelihatannya keren aja. Jadi inilah kenapa gluten free diet ini terlalu populer, ya, karena ya pertama, ya, karena dia kelihatannya seperti idenya cemerlang, ya. Wah, gluten free, cemerlang idenya, ya. Dan logikanya bahwa gluten ini, ya, buruk bagi orang lain karena ada penyakit celiac, ya, celiac disease ini, dan mungkin dia juga tidak baik untuk saya.
Nah, jadi kalau dia kena, jangan-jangan saya bisa kena juga gitu. Jangan-jangan dia tidak baik. Lalu tadi yang ketiga sudah saya jelaskan, yaitu celebrity endorsement ya. Nah, oke. Nah, kenapa dia bisa terkenal? Bapak Ibu sudah tahu semua. Nanti Anda bisa ngajuin pertanyaan Bapak Ibu ya kepada saya melalui teks, juga boleh secara live langsung ya, boleh. Nah, jadi hari ini saya ingin membandingkan apakah gluten itu baik bagi kesehatan Anda. Jadi saya banding ke sebelah kanannya itu adalah kopi. Apakah kopi itu baik juga bagi kesehatan Anda? Ya, kita bahas dulu nih yang sebelah kiri, yang gluten ya. Yang pertama, ya gluten itu baik ya, tinggi protein, zat besi, rendah lemak, dan dapat menurunkan kolesterol. Nah, kecuali hanya bagi penderita penyakit celiac, ya ini bacanya celiac, yaitu alergi gandum. Jadi bagi Anda kalau sudah makan gandum itu misalnya roti, mie, atau ada tepung terigunya sedikit saja, itu Anda akan mulai merasa gejala-gejalanya seperti ini ya, tidak nyaman. Ya, mual-mual begitu. Terus mulai kembung, mulai diare, semberit, sakit kepala, kelelahan atau ruam kulit. Nah, ini semua kalau dia tuh alergi terhadap gandum, terhadap terigu. Ya, ini sangat jarang sekali, sangat jarang. Ya, saya hari ini buka restoran sudah 6 tahun ya. Customer saya udah ribuan, masakan saya masak. Saya belum pernah bertemu, Pak, tolong jangan dimasukin terigu. Saya alergi terigu. Itu saya belum pernah jumpa. Ya, hanya minggu kemarin ada bulan kemarin ada member kita yang mengatakan dia alergi terhadap terigu. Nah, itu saja, sangat jarang sekali. Yang kedua, kita bahas tentang yang sebelah kanan ya, kopi. Ya, kopi itu baik, Mak, bagi kesehatan kita. Oh, kopi itu baik dong, yaitu karena kafein. Bagus bagi kesehatan kita, memiliki efek positif pada otak, meningkatkan kewaspadaan dan ini itu. Ya, kita tahu semua. Kalau nggak minum kopi ya Anda bisa ngantuk. Ya, tapi ada juga orang yang alergi kopi. Kalau dia minum kopi, dia akan asam lambungnya itu akan masalah, dia akan kembung. Nah, kan tidak semua orang kalau minum kopi nanti dia kembung. Jadi Anda tidak bisa bilang, wah kopi itu tidak baik bagi kesehatan. Nah, jadi seperti itulah analogi yang saya berikan. Semoga Bapak Ibu bisa paham. Jadi saya ingin memberikan ketenangan kepada Bapak Ibu semua ya, dari kelompok vegetarian pemula atau siapapun, yaitu tenang saja, vegetarian dan vegan tetap makan enak, no worries ya, dan be happy, yaitu pola makan kita happy ya. Anda tetap bisa makan beraneka produk hamburger ya, daging-daging buatan yang lezat-lezat tersebut tanpa ada masalah apapun ya. Anda tidak perlu terlalu takut. Anda melihat yang sebelah kanan ini ada foto kakek-kakek. Nah, ini kakeknya siapa? Nanti kita cari tahu ya. Nah, kakek ini udah umur 82 tahun. Ya, dia suka makan hamburger, kentang goreng dan lain-lain ya, masakan pizza, ya lumpia goreng Anda lihat. Ini paling favorit ya. Kakek favorit saya ini. Ya, orangnya happy ya, umurnya panjang dan makanannya enak-enak. Ya. Nah, apa resepnya? Apa rahasianya, the secret formula untuk jadi sehat? Jadi kakek ini bernama Tom Low ya. Low ini bukan rendah, mungkin ini marga ya. Marga Lau, namanya Tom. Beliau sudah berumur 82 tahun. Ini orang Singapura ya, Singaporean ya. Jadi secretnya simple aja, yaitu laughter, yaitu kita ketawa, kita happy gitu. Lalu kita makan makanan sehat ya, tentu saja makanan vegetarian seperti begini. Ya, dan beverage, yaitu minuman-minuman jus, buah-buahan. Dan jangan lupa yaitu exercise, olahraga ya, kakek-kakek aja bisa push up gitu loh. Jadi kita jangan malas untuk berolahraga sehingga kita bisa sehat. Ya, kakek ini umurnya sudah 82 tahun namun tetap fit. Anda bisa lihat beliau sambil selfie ya, sambil ya dengan mukanya ya ada efeknya di kameranya sambil makan cakwe goreng. Wah, ini sangat membuat kita wah luar biasa kakek ya. Jadi sebenarnya kita pola makan vegetarian itu sudah sangat membumi, sudah sangat ramah lingkungan, yaitu kalau kita makan burger yang vegetarian, maka kita sudah menghemat air 99%, sudah menghemat tanah 93%. Ya. Kalau dibanding dengan yang burger yang non vegetarian, ini sangat menguras energi. Iya.
Tolong co-host di mute itu, teman. Jadi pola makan vegetarian ini yang ingin kita sebarkan kepada masyarakat bahwa inilah pola makan yang membuat bumi kita selamat. Jadi kita ya daripada mereka makan burger dari beef, sapi atau ayam, mereka pilih. Nah, ini ada daging analog. Rasanya tetap sama, tetap enak. Nah, jadi ada yang sering bertanya nih, ya. Kenapa vegan tetap makan ya? Daging buatan gitu ya, rasanya seperti daging lagi. Jadi ya, kenapa nggak vegetarian itu makannya cuman apa namanya buah-buahan dan sayur-sayuran saja gitu. Nah ternyata ya bule-bule aktivis vegan itu mengatakan lah kenapa yang makan daging betulan merubah bentuk makanan mereka itu tidak kelihatan seperti animal. Jadi bentuk mereka itu sudah kelihatan seperti begini loh, bulat begini. Tidak seperti begini. Nah, ini jawabannya sangat menusuk ya. Jadi, wah, begitu. Jadi kalau kita mendengar namanya vegetarian, vegan, plant-based, raw food, vegetable, itu kayaknya herbivore ya. Makannya tuh yang hijau aja. Ya. Anda lihat itu hijau semua. Jadi kebanyakan mindset kita, wah vegetarian ya hijau doang gitu. Kayak herbivore. Jadi sebenarnya manusia bukan herbivore. Ya, saya sudah pernah menjelaskan di video YouTube saya bahwa kita ini bukan herbivora, tetapi starchivora. Starchivora itu adalah pemakan pati. Pati itu starch, ya. Seperti peradaban di seluruh dunia itu dibangun dari makanan pokok, ya, seperti padi, beras, gandum, jagung, kentang, ubi, dan lain-lain. Karena pati, ya, starch tadi adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadi karbohidrat untuk manusia. Ya, kan nggak ada peradaban dunia nih yang makan sayuran aja gitu. Semuanya makannya ya ini karbohidrat. Kalau kita nggak makan karbohidrat, ya nggak ada tenaga. Jadi sebenarnya manusia itu makanan pokoknya adalah ini karbohidrat ya. Dan mengapa manusia vegetarian itu masih ya pingin juga mengkonsumsi daging buatan? Ya karena kita masih pingin makan sesuatu yang salty, smoky, chewy, dan creamy. Yaitu sepertinya ada rasa kenyal-kenyalnya. Itu seperti nangka, jamur, tahu, dan tempe. Jadi wajar. Kita nggak mungkin makan yang crash-crash aja gitu. Jadi selamat datang ke dunia vegetarian yang the future, yaitu masa depan kita tuh sangat cemerlang ya. Makan makanan enak, makan makanan lezat ya, akan bisa kita nikmati asal tahu cara masaknya. Jadi Bapak Ibu semua ya, vegan dan vegetarian itu lezat dan happy ya, with no worries. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir masalah wah ini itu gluten dan segala macam, Anda nggak usah khawatir ya. Nikmati saja. Baik, kesimpulan ya, saya nggak usah panjang lebar karena kita akan ada chef yang menjelaskan, yaitu masaklah yang seenak-enaknya untuk keluarga kita, yang bervariasi dan bergizi, mencerna semua informasi yang kita terima dari para ahli dan kita aplikasikan sesuai kondisi dan keadaan kita. Dan saya pesan yaitu terus belajar dan terus belajar. Ya, kita ada grup ICVI yaitu Ikatan Chef Vegetarian Indonesia di Facebook, Anda bisa lihat ya, di Instagram, di Telegram ada juga ya. Anda bisa lihat resep-resep mereka ini ratusan di sini. Dan kalau grup WhatsApp-nya sudah penuh ya, jadi Anda bisa kunjungi ke Facebook. Jadi pada hari ini Minggu 21 November ya, hari ini saya akan membawakan acara yaitu dari tim chef kita yaitu Marky ya. Oke, saya ingin bacain sedikit profil Chef Marky Chen ya, yaitu seorang yang memang ada ketertarikan dalam memasak dan kemudian terinspirasi mengkreasikan aneka hidangan dari non-vegetarian menjadi resep vegetarian dan vegan. Jadi ini sangat kreatif. Beliau memiliki moto "Be simple and healthy for our kitchen." Ya, mulai full vegetarian sejak tahun 2010 di usia 22 tahun. Memiliki channel YouTube Mark Kitchen. Nah, ini namanya hampir sama, Mark Kitchen ya, vegetarian ya, agar dapat membagi resep-resep mudah dalam mengkreasikan makanan vegan dan vegetarian. Instagramnya adalah @markkitchen_vegetarian ya.
Oke, kita lihat dulu hasil masakan dari Mark Kitchen ya. Oke, selamat datang Marky. Iya, halo. Ya, terima Selamat kasih. malam. Ya, selamat malam. Tadi saya lihat itu banyak masakannya yang keren-keren ya. Kebetulan Marky tinggal di Jakarta, jadi Bapak Ibu kalau tertarik ingin order boleh ke Marky ya. Oke, Marky silakan sampaikan kata-kata sambutan atau apa. Silakan. Iya, jadi berterima kasih banget hari ini dapat kesempatannya kita bisa sama-sama berbagi, saling belajar di acara Zoom ini. Jadi juga terima kasih kepada Cerita ya yang udah mengundang saya, ngajakin katanya, yuk coba dong sesekali tampil juga di bantu ya komunitas grup pemula VG ini. Dan saya lihat sih selama ini kayaknya para peserta itu masaknya udah cukup kreatif ya. Jadi banyak banget masakan yang saya juga ngelihatnya, wah semuanya udah pintar-pintar masak gitu. Jadi mungkin memang nggak akan ada kesulitan kalau misalnya emang kita niat untuk benar-benar mau jalanin vegetarian ataupun vegan. Ya, dan seperti juga moto saya yang aku bilang, be simple and healthy from our kitchen. Jadi memang untuk sehat itu semuanya juga bermula dari apa yang kita makan. Seperti yang tadi Chef Tech yang bahas di awal, ada yang pro kontra ya tentang gluten free lah, ataupun yang makan goreng-gorengan, ataupun gluten itu sebenarnya baik apa enggak gitu. Tapi kembali lagi ke diri kita ya, sesuaikan dengan pola diri kita masing-masing. Kalau memang tadi ada peserta yang bilang, oh saya alergi terigu, ya mungkin memang konsumsi terigunya ya dibatasi gitu kan. Jadi sesuaikan dengan pola masing-masing. Dan patokan saya sih yang penting kita tuh dalam mengkonsumsi makan tuh jangan berlebihan. Jadi sesuatu apapun yang berlebihan itu akan malah efeknya akan jadi nggak baik ya kan. Seperti contohnya gluten. Gluten itu kalau kita konsumsi dengan porsi atau takaran yang tepat itu bermanfaat buat kita ya. Tapi kalau misalnya kita konsumsinya over, misalnya tiap hari cuma makan gluten, no sayur, nah itu yang bahaya kan karena ada yang bilang kan bisa nambah gula darah, nambah trigliserid kita, itu yang akan membuat kita jadi gampang sakit. Jadi pola makan itu yang harus kita atur sebenarnya ya. Jadi bukan patokan ke satu jenis makanan tertentu, tapi harus bisa kita kombinasikan. Itu pola makan vegan dan vegetarian yang sehat. Ya, gitu. Oke, terima kasih sambutannya. Ya, saya infokan kepada para relawan dulu ya, karena di daerah saya ini lagi hujan lebat. Seandainya tiba-tiba mati lampu, putus koneksi, ya teman-teman bantu handle sebentar, nanti saya hidupin genset dulu ya. Semoga tidak mati lampu lah ya. Oke, kita akan langsung melihat hasil video dari Marky ya. Hari ini Marky mau share tentang cara membuat mayones vegan ya, tanpa telur. Jadi oke, mari kita saksikan. Ya, ini resepnya juga aku bagi cukup simpel ya. Ini resep mayo vegan yang aku kreasikan. Dan bahannya juga aku pilih dari yang gampang banget, jadi kita nggak bingung buat cari di pasar ataupun di supermarket. Nah, ini kita bisa lihat bahan-bahannya ya. Ada olive oil,
terus ada susu kedelai, terus tofu. Nah, ini bahan utama kita pakai tofu. Ini adalah tofu sutra ya, atau biasa dibilang tahu air. Ini gampang banget kita cari di pasar. Nah, tofunya ini kita kukus dulu. Kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Nah, ini hasilnya setelah dikukus. Fungsinya kita kukus tahu ini agar tidak ada bau mentah gitu, jadi lebih matang, siap saji ya nantinya ya. Nah, terus ini susu kedelai. Kita pakai 50 gram aja, sedikit aja. Mau diganti pakai susu lain juga bisa ya. Terus ada gula pasir dan garam. Gulanya yang kita pakai adalah airnya aja. Ini kita keluarkan sari dari 2 jeruk nipis ini. Bijinya dibuang ya. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Kita pakai 2 buah. Lalu ini adalah bubuk mustard. Ini untuk penambah aroma biasanya. Nanti kita akan pakai dikit aja. Kita bisa pakai olive oil yang ini, yang hijau. Atau kalau mau yang light juga boleh. Kalau yang nggak suka aroma yang terlalu strong, boleh pakai yang olive oil yang light ini. Atau mau pakai canola oil atau yang lainnya juga bisa ya. Minyak biasa juga bisa, canola oil juga bisa, atau avocado oil juga bisa. Nah, ini cara bikinnya simple banget. Ini cukup semuanya kita satuin dan kita blender. Nah, ini kita masukkan tofu yang tadi udah kita kukus. Kita pakai tofunya aja ya. Airnya nggak usah kita masuk. Nah, ini airnya kita pisahkan aja. Terus, nah ini susu kacangnya atau susu kedelai. Ini yang tawar ya. Kalau misalnya udah pakai susu yang manis, itu nanti gulanya di skip aja. Nggak usah pakai gula. Nah, ini gula dan garam kita masukkan. Lalu kita pakai ini, bubuk mustardnya ya. Fungsinya ini untuk kasih kesan aroma pedes itu ya. Kalau misalnya teman-teman yang nggak suka pedes, bubuk mustard bisa di skip ya. Atau kalau misalnya mau buat anak-anak, biasanya rasa pedesnya agak sedikit ini ya. Jadi bisa di skip aja kalau misalnya nggak mau pedes. Terus ini olive oilnya kita pakai 5 sendok. Kalau mau lebih kental bisa pakai minyak yang lebih banyak. Oke, ini langsung kita blend. Blender cukupnya sampai kira-kira halus gitu. Oke, nah hasil blenderannya ini kita taring agar nanti teksturnya lebih halus, lebih bagus lagi. Oke, lumayan ya. Teksturnya bagus banget tuh. Dan ini rasanya juga enak. Nah, ini tinggal kita aplikasikan ke makanan yang mau kita makan. Bisa untuk salad dressing dan lain sebagainya. Bisa banget kita taburkan untuk dressing salad. Kita taburkan sedikit wijen sangrai yang kita suka. Oke.
Nah, Oke, itulah dia mayones vegan dari Mark Kitchen ya. Bagus sekali, rasanya paling enak itu. Ya Mark Kitchen silakan berikan sedikit sambutan sedikit tentang mayones seperti apa gitu. iya, jadi aku memang kalau yang VG ya itu kan biasa konsumsi mayonesnya itu masih mengandung telur. Jadi aku coba search cari resep-resep bagi yang vegan, misalnya nggak mau pakai telur, nah itu bisa pakai penggantinya kita bikin mayo dari susu kedelai dan tofu. Dan hasilnya juga cukup enak sih. Wajib boleh teman-teman sekalian coba bikin juga. Dijamin kita akan suka. Ada teman-teman yang mau nanya nggak tentang resep mayo ini? Mungkin ada Silakan. yang mau ditanyakan, silakan. Bagi Tadi ada yang teman-teman mau langsung raise hand silakan ya. Silakan raise ya, hand, buka mic silakan. tadi ada yang nanya bubuk mustard itu bisa diganti bubuk oregano nggak? Ya bisa, karena mustard itu cuma sebagai penambah aroma ya. Bubuk mustard itu rasanya agak pedas-pedas getir gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka sensasi pedas kayak gitu, boleh di skip ganti dengan oregano, pakai saus tomat itu juga bisa. Kalau buat anak-anak sih biasanya lebih baik di skip aja karena rasanya cenderung agak pedas. Atau kalau misalnya nggak suka terlalu pedas, bisa masukin dikit aja. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Iya, ada yang nanya, bisa tahan berapa lama di chiller atau suhu ruangan untuk simpan? Ini bagusnya langsung dikonsumsi, tapi kalau misalnya mau disimpan, simpan di chiller ya, di kulkas bawah, itu bisa tahan selama 3 hari. Pastikan simpan di wadah tertutup dan simpan di chiller. Dan teksturnya kalau setelah masuk ke kulkas, itu bakal lebih kental lagi, bakal lebih enak sih. Jadi boleh dicoba. Tadi untuk bahan-bahannya mungkin nanti bisa lihat ya di siaran ulang di channel YouTube nanti ya. Pastikan teman-teman catat. Jadi harus simak sendiri terus catat. Itu lebih bisa kita ingat bahannya nanti. Oke, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Oilnya apa boleh dianto dengan VCOO? Itu virgin coconut oil ya? Bisa, tapi nanti dilihat ya, kalau virgin coconut oil kan biasanya agak kental ya, jadi coba diatur aja, sesuaikan dengan kekentalan yang kita mau. Bisa aja diganti. Oke, sisi juga ya, Section Baby, pertanyaannya. Terus, ayo yang mau nanya, manfaatkan waktu. Kalau enggak, ya kita akan lanjut ke video kedua. Untuk takaran susu kedelainya berapa? Oh iya, tadi lupa ya, tofunya dipakai sekitar 150 gram. Ya, tofu atau tahu air, terus susu kedelainya sekitar 50 gram. Nah, selanjutnya tadi cuma pakai garam sedikit, gula pasirnya 3 sendok makan, terus oilnya 5 sendok teh, terus bubuk mustardnya 1 sendok teh, udah, itu cukup itu aja. Itu takarannya cuma untuk sekitar 2 atau 3 serving ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau banyak, tinggal dikalikan aja bahan takaran pertama, dikalikan aja jumlah porsi yang mau teman-teman buat. Bagusnya sih itu memang untuk fresh serving ya. Jadi udah sekali buat langsung untuk disajikan dalam 1-2 hari. Jadi nggak untuk penyimpanan sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Apa boleh ditambah lemon? Boleh. Ya, jadi jeruk nipis bisa diganti lemon ataupun cuka apel dan lain sebagainya. Sesuaikan bahan yang lebih mudah kita dapatkan yang mana. Oke, makasih juga dengan Resnadia.
Oke, kelihatannya sudah jelas ya Bapak Ibu. Pertanyaan juga cukup bagus ya. Minyaknya bisa digantikan oleh VCO atau apa yang Anda suka lah ya. Ada yang suka olive oil atau yang paling murah pakai minyak kelapa sawit juga saya rasa bisa ya. Iya, bisa Ya, aja. bisa. Jadi Bisa. harus yang VCO yang mahal-mahal. Nggak perlu ya, Iya, vegetarian itu betul. it's simple ya. Makanya pastikan cari bahan yang sesuaikan aja dengan apa yang kita punya, yang lebih mudah kita dapatkan, ya kita kreasikan gitu. Oke, baik kalau gitu kita langsung masuk ke sesi kalau nanti pertanyaan saya untuk yang gluten nanti saya jawab ya terakhir ya. Oke. Yaitu hari ini Marky akan share lagi yaitu satu resep vegan ikan bakar. Wah, ini maknyus banget ya Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, ini aku rasa ini juga resep sejuta umat ya, apalagi orang Indonesia itu suka yang bakar-bakar, yang goreng-goreng. Nah, ini juga Bahan wajib. yang kita persiapkan, bahan dasarnya ini kita pakai tauki atau kulit tahu basah. Ini penampakannya. Ini bisa beli di tukang tahu ya. Kalau nggak ada, teman-teman nanti bisa bikin dari kulit tahu kering atau pucuk. Ya, ini 1 kilo. Terus kita pakai 2 bungkus jamur enoki. Nah, ini kita peres kering dulu ya. Nah, biasanya kulit tahu ini agak basah, jadi kita harus peras kering dulu, pastikan. Ini kita peras ya, kadar airnya hingga keluar. Oke, ini hasil yang udah kita peras kering. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian jamur enokinya ini akan kita buka. Ini kita buka dulu ya, nanti kita bilas dulu di air yang mengalir. Ini kita bersihkan dulu. Nah, ini hasilnya, jamurnya udah kita tadi bilas di air yang mengalir. Oke, selanjutnya kita sisihkan. Kita potong halus. Potong jadi seperti ini. Ya, ini kita iris halus aja ya. Iris sehalus yang kita bisa. Tapi nggak usah sampai dicincang. Oke, nah ini kembang tahu basahnya udah semuanya selesai kita potong. Ini kita sisihkan. Ya, ini jamur enoki. Ini juga akan kita iris. Kita iris halus juga. Seperti ini ya. Kita campurkan ke adonan kulit tahu basah tadi. Kemudian kita butuh ini sedikit jahe, 1 ruas. Jahenya kita iris halus juga. Oke, jahenya sesuaikan ya. Teman-teman kalau misalnya suka sensasi aroma jahe, boleh pakai banyakan. Tapi kalau nggak suka, cukup dikit aja juga boleh. Atau mau di-skip juga boleh. Jadi jahe itu untuk nambah aromanya aja. Jadi kalau nanti pas di kunyah itu ada sensasi aroma jahenya gitu. Jadi lebih wangi.
Ini jahenya kita cincang halus aja ya, biar nanti nggak berasa ada gigitan jahenya. Kalau ada chopper bisa dicopper biar lebih halus, atau kalau enggak kita cincang manual pakai pisau seperti ini. Kita masukkan ke adonannya. Oke, nah ini sudah jadi adonannya, tinggal kita berikan bumbu. Bumbunya kita pakai ini kecap asin. Kita pakai yang light aja ya, biar nanti hasilnya nggak terlalu gelap ikannya. Terus 2 sendok teh kaldu jamur, terus setengah sendok teh garam, terus sedikit merica. Oke, ini tadi udah kita beri bumbu, udah ada kecap asin, kita pakai yang light ya, kecap asinnya agar nanti hasilnya tidak terlalu gelap. Terus ada garam sedikit, penyedap jamur, dan juga merica. Nah, ini yang perlu kita usahakan waktu kita mengadon ini, kita harus adon agak lama untuk menghasilkan adonan yang benar-benar tercampur rata dan agak lengket. Jadi ini harus agak pakai tenaga ngaduknya sampai adonannya benar-benar jadi lengket. Ini mau tepung ya, jadi kita nggak pakai tepung sama sekali. Nah, ini butuh proses ya untuk adonannya, karena kita mau hasil adonannya itu benar-benar lengket dan nempel. Jadi lumayan kita aduk selama 5 menitan gitu, kita remes-remes ya. Oke, nah ini udah sekitar 5 menitan kita mengadon. Ini udah kelihatan, ini hasilnya udah ngebentuk begini ya, dan bagian bawahnya tidak ada air. Oke, nah ini adonannya sudah jadi. Sekarang saatnya kita akan bungkus. Oke, untuk proses bungkus kita perlu ini plastik wrap. Teman-teman pastikan pilih plastik wrap yang bisa di microwave ya, atau plastik wrap yang tahan panas. Karena ini akan kita sekalian pakai ketika kita mengukus. Kemudian kita beri nori. Ini yang bagian kilapnya di atas, yang bagian agak kasarnya di bawah. Kita tempel Langsung kita beri. Adonannya kurang lebih 2 atau 3 cm. Ketebalannya bisa teman-teman sesuaikan ya, mau lebih dari 3 sendok juga bisa. Yang penting pastikan kita harus pukul-pukul agar benar-benar nempel, padat ya. Oke, ini harus benar-benar kita padatkan. Kita mulai untuk membungkus. Nah,
Nah, ketika kita melipat ini juga sambil kita tekan-tekan, kita padatkan ya, agar nanti hasil kukusannya bagus, padat, merata. Oke, seperti ini. Jangan lupa bagian ujungnya sambil juga kita rapatkan bagian ujungnya. Kalau kurang isian, kita boleh tambal dikit, pakai isiannya dikit. Tuh, seperti ini. Kita tambal, terus kita rapatkan. Terus kita padatkan. Oke, nah ini udah jadi. Langsung ya, seperti ini. Kita lipat. Kita bungkus pakai plastik wrap. Nih, nah, ini perlu agar nanti hasil kukusannya bagus. Ini pas rekaman lagi hujan ya, jadi suara hujannya kedengaran. Oke, nah sudah jadi seperti ini satu. Oke, ini kita bungkus semua sampai semuanya habis. Ya, ini kita ulangi aja proses gulungnya sampai semuanya habis adonannya. Teman-teman kalau suka bentuk lain juga bisa ya, sesuaikan selera aja mau dibentuk kayak apa. Kalau ini yang paling praktis banget, tinggal digulung. Mau bentuk persegi juga teman-teman silakan ya, jadi sesuaikan kreasinya masing-masing. Oke, ini hasilnya 1 kilo tadi dapat sekitar 4 gulung. Tuh, ini karena kita bikin yang padat, tebal kayak gini. Tuh, semuanya. Kalau mau bikin yang versi ekonomis mungkin bisa jadi 6 atau 7 ya. Tapi karena kita untuk konsumsi sendiri, bikinnya yang agak gede biar puas. Oke, nah ini siap, ini kita kukus dulu. Oke, kita susun panci. Ya, ini kita kukus seperti ini. Kita biarkan dulu sampai airnya mendidih. Oke, nah ini udah kelihatan udah mendidih, kita kukus dengan api kecil aja ya, agak over ngembangnya. Kukus dengan api kecil kurang lebih 45 menit. Kita kecilkan apinya ya. Oke, ini hasilnya setelah dingin. Ini udah aku potong. Kita lihat bagian dalamnya itu kayak gini. Jadi kalau gulungannya bagus, padat, ini hasilnya padat kayak gini ya. Oke, nah ini sengaja aku potong jadi 2 agar mudah taruh di dalam wadah, nanti disimpan dalam freezer.
Ini tadi rekamannya skip ya. Jadi bahannya simpel, cuma saus tomat, kecap asin, kecap manis, garam, gula, sama kaldu jamur. Ini diaduk saja. Oke, kita mulai untuk proses panggangnya. Ini kita panggang aja saja, pakai sedikit margarin. Ini kita balik kalau salah satu sisinya udah kecoklatan. Untuk baliknya hati-hati ya, kadang ada yang mudah hancur juga. Tambahkan sedikit margarin lagi. Nah, kalau udah kecoklatan, kita oles-oles dengan bumbu yang tadi udah kita siapkan. Bumbunya juga teman-teman bisa sesuaikan selera. Kalau mau pakai bumbu BBQ yang udah jadi, biasa ada yang ayamnya itu juga bisa. Nah, kita balik lagi. Nah, terus posisinya kita oles lagi. Udah dibolak-balik, udah jadi. Nah, ini hasil jadi. Untuk rasa ini wajib dicoba ya, karena enak banget sih kalau menurut saya. Nih, teman-teman lihat teksturnya lumayan ya. Teman-teman bisa cobain instan. Teman-teman wajib coba ya. Nah, kalau nggak mau di grill, dipanggang, kita bisa juga langsung digoreng gitu aja. Tuh, cocok pakai mayones sama saus tomat. Resep mayonya udah tadi ya di bawahnya. Oke, itulah vegan ikan bakar dari Mark Kitchen. Oke, Marky, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau perlu saya bacakan? Iya, tolong kau bacain ya. Sambil Oke, saya bacain ya biar semuanya jadi lebih teratur ya. Baik, saya mulai dari Atart ya, Atart dari grup 4. Pertanyaannya adalah tauki basah itu butuh berapa lembar? Tauki basah misalnya yang tadi itu tauki basah. Berapa lembar gitu? Aku nggak hitung lembar, soalnya kebetulan belinya per 1 kilo. Jadi itu aku pakai total beratnya itu 1 kilogram. Total beratnya 1 kilo ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut ya. Kalau misalnya bikin kebanyakan itu bisa disimpan di frozen ya, disimpan di freezer betul. bisa. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Rumaijah Abu Bakar. Kulit tahu basah, apakah bisa diganti dengan kulit tahu kering yang direndam gitu? Kadang nggak ada juga dijual itu. Iya, memang tauki basah itu agak jarang. Bisa kita cari di pasar, tapi jarang banget. Nah, alternatifnya kita bisa ganti dengan tauki kering. Biasa kan dijual lembaran juga tuh. Nah, caranya kita rendam dulu sampai mekar, sampai basah. Tapi kita rebus sebentar ya, biar teksturnya itu jadi lebih lembut. Jadi kalau cuma direndam doang, biasanya dia cuma mekar aja, kurang lembut. Tapi bagusnya kita rebus bentar sampai lembut, nah terus kita angkat, baru kita pakai. Oke, udah jelas. Jadi kalau kita rendam agak lama, lalu kita rebus sampai dia betul-betul lembut ya. Jadi ada pertanyaan dari Warnaci, kalau menggunakan kulit tahu kering, bagaimana prosesnya? Apakah rendamnya berapa lama? Tadi udah dijawab ya.
Yaitu rendam pokoknya sampai udah lembek lah. 2-3 jam saya rasa bisa kan? Iya, Nah, sampai 2-3 udah jam lembek. sampai udah lembek itu langsung kita rebus biar makin lembut. Oke, dari Bapak Adis Firdaus ya. Kalau menggunakan aluminium foil bisa nggak? Takutnya kalau yang tadi plastik nanti lengket kena panas. Aluminium foil. Aluminium foil bisa, pastikan rapat aja ya. Soalnya aku pakai plastik juga kan tadi aku bilang nggak plastik asal tapi plastik wrap yang bisa di microwave. Biasa kan ada keterangannya ya. Jadi dia nggak akan lumer atau nggak akan lengket. Misalkan ada khusus plastik yang bisa di microwave. Ya, jadi ini sekalian menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi Siswati, yaitu apakah tidak bahaya dikukus dengan plastik? Ya, jawabannya tadi Marki udah bilang tidak berbahaya kalau menggunakan plastik wrap yang memang food grade yang khusus untuk bisa mengukus. Jadi Bapak Ibu, kalau mau mengukus dengan aluminium foil, saya kasih tips yaitu Anda kalau nggak mau gunakan plastik, ya mau menggunakan aluminium foil bisa, cuman boleh pakai kertas kertas baking itu lalu dibungkus aluminium foil. Nah ini cara yang paling aman lah bagi kesehatan kita. Ya, nah ini sekaligus menjawab ya pertanyaan dari Purnama ya. Ya, bukannya kita harus menghindari bahan-bahan plastik karena kena panas. Ya, Anda bisa menghindari dengan teknik terbaru yaitu menggunakan kertas baking ya. Kertas baking itu kita bungkus ya, yang tadi ikannya lalu kita kasih aluminium foil biar dia lebih merata panasnya. Begitulah. Iya, betul. Atau kalau mau yang alami pakai daun pisang juga bisa. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Lina Chang ya. Ini sama sekali nggak pakai tepung ya? Wah. Iya, nggak ada sama sekali nggak pakai tepung. Jadi kuncinya tadi waktu ngadon itu kita harus keluar tenaga sekitar 5 menit ya. Jadi pastikan adonannya benar-benar lengket dan padat. Karena sifat dari tauki itu memang dia agak sedikit lengket ya. Nah, jadi tergantung ya Bapak Ibu, kalau tauki Anda itu kurang lengket ya, Anda boleh berikan tepung sedikit, saya rasa nggak apa-apa. Iya, Tergantung taukinya juga. Kadang tauki yang mereka celup itu memang sudah kehilangan lengketnya gitu. Iya, betul. Oh, tadi Renanya nih Pak Atart ya, resep bumbunya apa tadi? Terlalu cepat mungkin ngomongnya. Bumbu yang untuk grill tadi, nah itu iya, apa? bumbu grill bisa dicatat ya. Kita pakainya saus tomat. Saus tomat sekitar 3 sendok makan, terus kecap asinnya 2 sendok makan, terus kecap manis 2 sendok makan juga, terus gula pasir 1 sendok makan, garam sesuaikan, kalau misalnya dirasa kurang asin bisa kasih garam juga, terus sedikit totol ya 2 sendok makan, udah diaduk aja gitu. Oke, ini ada yang minta tolong ditulis resepnya ya. Nanti Anda boleh pantau di Facebook kami atau di Facebook ICVI ya, atau di YouTube Mark Kitchen. Nah, ingat aja namanya Mark Kitchen ya. Nanti tayang juga sih di channel aku, jadi tungguin aja. Ya, di akun Instagram juga ada. Dan ada yang nanya nih, Ibu Yeni, boleh pakai daun pisang nggak? Bagi yang punya gitu. Oh, bisa dong. Daun pisang bisa. Bisa banget gitu. Ya. Wah, ini pertanyaan berulang-ulang ya tentang sambal tadi. Udah dijawab ya. Sambal sih sesuaikan aja. Kalau misalnya teman-teman ada resep sendiri, bumbu barbeque sendiri, ya tinggal oles aja gitu. Jadi sesuaikan selera. Kalau mau yang suka pedes, bisa kasihin sambal, kasih kecap manis. Nah, itu udah enak banget sih. Ada dari Bapak Rida Sitorus ya, dari penelitian ilmiah margarin sangat tidak baik bagi tubuh. Lalu plastik juga berbahaya dipanasin, itu berdasarkan penelitian ilmiah. Apakah ada alternatif lain agar dengan kita diet vegetarian tapi benar-benar sehat gitu? Ya, tadi sudah saya jawab ya. Ya, kalau misalnya Anda takut pakai margarin ya mungkin pakai apa namanya? Panggang aja bisa juga ya. Kalau tergantung dari style Anda lah ya. Kalau saya stylenya ya happy aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau style Anda, wah semua harus yang sehat, semua harus yang terbaik, ya Anda silahkan.
Ada alternatifnya gitu. Nggak mau pakai plastik, pakai kertas baking juga bisa. Langsung di baking aja tanpa kertas juga bisa. Tanpa minyak, terserah Anda. Ya, Bapak Ibu, tetap saja mau jalani style apa, yang penting Anda happy. Ya, kami happy dengan jalan kami sendiri, Anda happy dengan jalan Anda. Gitu. Nah, kalau ada yang tanya nih, sudah dibungkus, kukusnya berapa lama? Sekitar 40 menit. 40 menitan udah cukup. 40 menit ya. Kalau saya biasa bikin sushi, ya saya bungkus langsung. Tapi ya pakai ada yang lengket, jadi kalau dibungkus langsung dia nggak langsung melepas. Jadi perbedaan dengan resep yang marki, mereka nggak menggunakan tepung, jadi takutnya terlepas, jadi harus dibalut begitu. Jadi kalau Bapak Ibu, wah takut lepas nih, saya kasih sedikit tepung lah biar agak lengket, ya udah nggak usah pakai wok lagi, langsung dikukus gitu. Kukusnya 45 menit, takutnya pecah. Ya tergantung. Kalau saya biasa kukus, saya nggak berani terlalu lama. Kalau dia mekar itu rumput lautnya robek. Jadi Bapak Ibu sesuaikan. Ya kalau menurut saya sih setengah jam paling lama lah, tergantung dari kukusan Anda. Iya, sama apinya juga diperhatikan ya. Jadi jangan pakai api yang full besar, tapi apinya kecil aja. Ya karena kan ini bahannya udah masak semua sih. Tauki itu sebenarnya sudah masak dan enoki itu dimakan mentah juga sudah oke. Jadi tidak ada bahan yang perlu pemanasan terlalu parah gitu. Oke. Nah, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu, kalau ada yang langsung mau bertanya live, ya silakan ya. Dari peserta vegetarian pemula atau dari ICVI, silakan. Atau dari Marki mau sampaikan sesuatu tentang resep yang ikan bakar ini bisa jadi apa saja gitu. Apakah bisa jadi ikan dimasak sambal petai, masak apa gitu. Oh iya, bisa banget. Jadi memang tergantung, kan tadi salah satu caranya di grill, dibakar gitu kan. Selanjutnya seperti tadi bisa digoreng aja. Cukup digoreng gitu aja juga udah enak gitu loh. Terus mau kita kukus juga bisa. Misalkan udah jadi, terus kita iris-iris, kita kukus, kasih potongan jahe, kasih tauco, kasih cabe, terus kita kukus itu juga udah jadi enak banget gitu. Mau dibikin asam manis juga bisa. Digoreng dulu, terus kita tuang ke saus asam manis juga bisa. Dimasakin sambal pete juga bisa. Jadi udah tinggal kita kreasikan aja. Kalau mau sih bisa bikin banyak sekalian, jadi kita bisa stok di frozen. Nah pas mau makan, tinggal kita keluarin, udah nggak ribet bikin lagi kan. Tinggal kita olah, bumbui dengan selera kita. Jadi Bapak Ibu tuh bisa bikinnya, kalau saya bikinnya langsung banyak. Kalau sedikit tanggung ya, 1 kilo, 2 kilo sekali bikin banyak-banyak, simpan di freezer, mau tinggal keluarkan, dikukus dan diolah. Jadi tidak repotnya. Jadi kita sudah memberitahu dari bulan-bulan kemarin, Anda belajarlah membuat daging-daging analog vegetarian yang lezat-lezat begini, simpan di freezer, lalu Anda bisa keluarkan kapan saja untuk melengkapi menu Anda. Jadi makanan pokok kita bukan makan ikan ini aja ya. Ini hanya sebagai pelengkap menu ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan ya yang tadi tentang gluten, ada ditanyakan dari Ibu Nurlina Wong ya. Gluten itu sulit dicerna dan karbonya tinggi. Mengapa udah VG masih bisa diabetes dan kena stroke juga gitu. Nah, ini tergantung, kalau menurut saya tergantung kondisi. Kalau Bapak Ibu memang usianya sudah agak lanjut dan memang ada diabetes, ya ada darah tinggi, Anda boleh kurangin yang pasokan gluten dan segala macam. Ya, tapi menurut yang saya pelajari di Harvard ya, University, mereka mengatakan gluten itu justru bagus ya untuk melawan lemak. Jadi dia bisa membuang lemak juga. Itu sangat bagus untuk menurunkan kolesterol. Ini penelitian, tapi tergantung dari keadaan kita. Kalau ya tidak cocok dengan gluten, jangan. Kalau Bapak Ibu merasa gluten ini tidak ada masalah, saya makan kok nggak ada masalah, ya oke gitu ya. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Roswita ya, yaitu disebut autis, autoimun, Alzheimer, dan sakit lainnya tidak dianjurkan makan bahan tepung-tepungan, apalagi gluten gitu ya. Kenapa malam ini malah disebutkan gluten itu baik? Ya, jadi ini ada
kesalahpahaman ya. Saya tidak mengatakan gluten ini baik ya, tapi ini mengatakan bahwa saya ingin membongkar bahwa selama ini mitos yang mengatakan gluten itu tidak baik semua. Gluten itu tidak baik. Jadi kita harus mencerna apa yang disampaikan oleh narasumber dari para dokter, para ahli dan lain-lain. Kita cerna dulu dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, tadi saya sudah katakan, kalau memang Anda ada kelainan, yaitu alergi gluten, kalau Anda makan tepung sedikit saja, itu langsung gatal-gatal, mual, dan segala macam, ya berarti Anda nggak cocok dengan gluten. Ada juga yang alergi soya, alergi yang kedelai. Kalau ada sedikit aja soya, itu sudah nggak tahan. Ada yang alergi dengan susu hewan, ya, susu seperti susu sapi. Nah, itu kalau ada sedikit kandungan itu, makanya bayi ada disebut, ini alergi susu sapi, susunya agak mahal, ini beda. Jadi itu semua tergantung dari kondisi tubuh kita masing-masing. Nah, kecuali ya, kalau Anda memang sudah sakit, sudah autis, atau sudah ada penyakit autoimun, atau sudah Alzheimer, dan disarankan dokter jangan makan yang tepung-tepungan, ya Anda harus ikuti. Ya, tapi bagi kita yang masih oke, masih sehat dan segala macam, jadi sebenarnya nggak masalah. Tergantung kepada keadaan Anda masing-masing. Ya, apa yang disampaikan oleh narasumber dan kami yang sampaikan, ya, dari para dokter, para ahli dan para chef, Anda harus cerna dulu. Tidak semuanya baik, tidak semuanya juga tidak baik, ya begitu ya. Jadi semoga jawaban saya ini memuaskan, ya. Bentar saya lihat lagi pertanyaan. Dari Ibu Eka ya, Nurmala. Untuk menghaluskannya, apakah bisa digunakan chopper agar tidak capek dengan tangan? Oke, Marki, silakan. Oh iya, bisa banget. Jadi masukin aja ke chopper, tinggal langsung. Tapi biasanya kalau chopper itu hasilnya harus kita perhatikan ya. Kadang kalau terlalu lama itu jadi hasilnya agak terlalu halus ya. Malah nanti bakal terlalu lembek. Jadi sesuaikan cuma chopper beberapa saat aja udah langsung keluarkan. Jadi jangan dibiarkan lama dalam chopper. Oke, ada yang nanya beli daging vegetarian di mana? Ya. Di toko lah. Di mana? Di toko sih. Toko VG biasanya banyak kok. Di restoran VG kadang ada yang jual. Ya. Kalau di Jakarta saya rasa di supermarket sudah ada. Ya, supermarket sudah ada. Merek tertentu ada sih di supermarket. Ya, cuma supermarket tertentu yang ada. Anda kalau lebih gampang online, Anda bisa cek di marketplace ya, Tokopedia, Shopee dan segala macam. Kayaknya ada yang jual gitu. Iya, Tokopedia sekarang udah banyak sih. Tinggal kita search aja kata kuncinya, biasa banyak pilihan. Nah, jadi kalau Ibu Linda mau belajar bikin daging VG, ya Anda harus lihat di Facebook vegetarian ya. Vegetarian Kesehatan, ya, atau di Facebook yang terbaru kami yaitu ICVI, ya Ikatan Chef Vegetarian Indonesia. Itu banyak kami share cara membuat daging vegetarian. Share secara gratis, jadi Anda bisa masak di rumah. Ada pertanyaan dari Ibu Rumaijah Abu Bakar, bagaimana dengan Vital Wheat Gluten? Oh, yang tadi tentang gluten ya. Jadi Vital Wheat Gluten itu gluten yang sudah terkonsentrasi. Kalau kita mencuci gluten kan dari 1 kilo nanti kita dapatnya mungkin sekitar 200 gram ya, 2 ons saja. Jadi kalau Vital Wheat Gluten itu digunakan langsung ya, langsung dicampur ke semua bahan, tadi langsung dia menjadi adonan yang agak keras gitu. Jadi Vital Wheat Gluten ini dia lebih praktis ya. Kalau kaitan dengan masalah kesehatan saya rasa wheat gluten itu sehat ya, nggak masalah. Kecuali Anda memiliki riwayat penyakit ya. Kalau bagi yang orang normal, no problem. Jadi vegetarian itu happy ya, vegan itu harus happy ya. Wah, nggak masalah. Kalau ada yang merasa gluten itu tidak sehat, ya bagi dia saja. Tapi belum tentu bagi saya tidak sehat gitu. Ya. Jadi kalau di negara Barat mereka ada yang disebut Seitan Society, ya bukan setan ya, tapi tulisannya Seitan ya, bacanya Seitan ya, Seitan Society. Itu ada grup di Facebook itu membahas aneka olahan gluten ya. Grup Facebooknya itu ratusan ribu orang. Ya, Anda bisa cek nanti di Facebook, Anda buka grup vegan Seitan Society. Itu banyak sekali orang-orang bule sana belajar cooking, bagaimana membuat aneka olahan gluten menjadi daging-daging VG yang lezat-lezat.
ya, dan tentunya tanpa masalah. Jadi vegetarian itu is happy, ya. Anda tetap bisa makan enak, nggak usah terlalu khawatir, ya. Oke, dari Ibu Lili, maaf tadi kalau nggak salah dengar bahan bubuk jamur ya, bubuk kaldu jamur itu merek apa ya? Marki, silakan. Yang umum sih, aku pakai Totole. Ya, Totole yang juga gampang. boleh, ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ada ingin menyampaikan pertanyaan atau apa, silahkan ya. Kita masih ada waktu nih sampai 8.30. Iya, Masih nyambung ada dikit ya kok tentang gluten tadi. Jadi sebenarnya memang pilihan sih ke kita masing-masing ya. Kalau misalnya yang tadi dibilang, kalau misalnya memang benar-benar alergi dan tidak diperbolehkan ya, sebaiknya memang jangan. Tapi kalau bagi kita yang masih sehat ya, sedikit-dikit ya, it's no problem sih, kayaknya nggak masalah gitu. Yang penting kita kontrol, karena memang nggak bisa dong tiap hari juga kita makannya cuma gluten tanpa sayur ya kan, atau nggak bisa juga tiap hari kita makannya, atau dari kecil kita sering dilarang sama orang tua kita jangan tiap hari makan Indomie. Nah itu juga ada benernya ya kan, karena Indomie itu kan dari tepung. Nah kalau misalnya kita cuma makan tepung doang tanpa ada nutrisi yang lain, itu yang bikin kita celaka gitu. Jadi memang segala sesuatu itu kita sesuaikan dengan pola asupan gizi yang benar. Jadi nggak cuman kita konsumsi misalnya cuman karbohidrat, tapi kita harus penuhi juga nutrisi dari vitamin, ya dari sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi harus kita kombinasikan dengan tepat gitu. Jadi intinya Bapak Ibu semua tuh harus mengerti ya, kalau kita menyajikan suatu hidangan di meja makan, kan saya sudah pernah bilang 3 aja ya. Kalau Anda repot saya kasih 3, yaitu Anda kasih gorengan, sambal, lalu 1 sayuran, udah. Ya biasanya kalau saya di restoran mereka datang, bos kasih 3 menu yang paling enak, ya udah saya siapin 3 ini, yaitu ya 1 gorengan, 1 yang sambal, 1 sayuran. Nah simple. Jadi yang mana yang gluten? Anda mau sambal yang mana gluten, Anda terserah. Anda nggak mau yang tepung, Anda terserah. Ya. Tapi kalau gorengan, ya ini terserah Anda. Ya. Kalau bagi yang tidak suka gorengan, ya jangan. Gitu. Tapi bagi yang suka gorengan, ya is okay ya, tapi jangan terlalu banyak. Gitu. Iya, semuanya kembali ke, ya intinya jangan terlalu over gitu. Yang pas-pas aja itu yang paling penting. Ini dari Pak Pratsna Bodhicitta ya. Boleh saya kasih sedikit tambahan ya. Silahkan kalau ada ingin menambah sesuatu ya langsung saja. Iya. Langsung raise hand, buka mic juga silahkan. Silakan yang mau kasih masukan, kita siap dengar, kita saling sharing aja ya. Jadi kalau misalnya ada pendapat apa, silakan diutarakan. Jadi kita sharing sama-sama di sini. Ya ini ada pertanyaan. Kote yang restorannya di mana? Oh, promosi kok. Ya, kalau restoran saya di Tanjung Balai Karimun ya, di Kepulauan Riau, dekat Pulau Batam. Pulau Batam ada Pulau Tanjung Balai Karimun. Saya di pulau dekat Kepri ya, daerah Kepri, berdekatan dengan Malaysia, Singapura. Ya. Jadi ada yang nanya dari Darmawati, yaitu margarin itu VG ya katanya. Silakan Marki. Iya, margarin itu kalau nggak salah sih setahu aku itu VG ya, karena dia cuma mengandung lemak nabati. Tapi kita cek aja, mungkin merek tertentu kadang mereka campur dengan butter. Nah itu yang harus lebih kita perhatikan. Ya kadang ada yang mengandung aroma cookies atau butter aroma. Nah itu kita cek dulu kandungan di komposisinya. Kalau yang umum yang saya tahu margarin itu lemak nabati. Kecuali butter. Butter itu yang pure dari lemak hewani. Oke, apa ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Sedikit tambahan. Boleh sedikit kok. Iya, silakan langsung aja. Ya, terima kasih. Saya lihat ini materinya memang kepada orang-orang yang memang baru mau peralihan ke vegetarian. Jadi orang-orang yang memang benar-benar belajar mau tinggalin daging atau ikan seperti itu. Karena yang saya lihat, karena saya juga salah satu praktisi kesehatan. Nah, saya lihat memang banyak orang yang stres kalau langsung plain. Jadi mungkin kalau ada teman-teman saya yang di sini yang saya yakin bingung,
atau kontra, ini tujuannya untuk yang memang benar-benar yang baru mau belajar. Tapi kalau untuk 100% sehat, ya ada orang yang bisa langsung, ada orang yang butuh proses. Hanya memang saya kurang setuju, saya lebih setuju dengan belajarnya, saya kurang setuju kalau gluten itu sehat. Karena saya baru saja cari lagi penelitian tentang gluten, kurang baik. Kenapa? Tadi saya lebih setuju dengan pendapat Ibu Marky Chen yang disamakan dengan Indomie. Ada orang yang belum bisa tinggalin Indomie daripada dia stres, ya tapi jangan terlalu sering. Saya lebih setuju. Jadi kalau memang untuk kenapa saya tanya plastik, kenapa saya tanyain margarin? Karena ada beberapa teman saya yang langsung keluar juga tadi, karena mereka sangat tidak setuju. Dan saya lihat juga di sini ada juga yang teman-teman saya, karena dulu saya pernah jadi trainernya mereka, memang kami ajarkan yang memang benar-benar sehat seperti itu. Jadi saya lihat ini sasarannya memang untuk yang benar-benar belajar. Jadi kalau kita sudah bisa memang benar-benar sehat, cara ini tidak cocok untuk yang sudah benar-benar yang mau plain, apalagi yang sudah sakit, tapi yang masih belajar peralihan, ini boleh cara trik untuk yang masih belajar untuk peralihan. Terima kasih, Ko. Terima kasih kepada Ibu Rida Sitorus ya. Nah, ini benar, kita ya di background kita tetap tulis komunitas vegetarian pemula ya. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya untuk pemula, artinya mereka masih belum bervegetarian. Jadi bagaimana mereka bisa tertarik dalam dunia vegetarian? Ya, kita harus kasih yang makanan yang enak, yang lezat-lezat, ya, yang ya tertarik seperti gorengan, sambal dan segala macam. Tapi kalau yang udah menuju ke jenjang yang lebih tinggi, katanya mau lebih ke agak bersih ya, lebih plain gitu, nggak mau ada lemak-lemaknya lagi, ya mungkin penjelasan saya tadi salah ya. Tapi ya saya mohon maaf ya apabila ada penyampaian saya yang salah tentang gluten yang saya klaim sebagai sehat. Ya saya tidak mengklaim sebagai sehat loh Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk kita tidak merasa khawatir. Wah ini daging vegetarian. Nanti kalau biasanya saya di restoran. Ini curhat sedikit ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang tidak vegetarian lalu datang ke restoran saya makan. Lalu dia langsung mikir dalam benaknya, ya vegetarian. Berarti makannya sayur doang. Dia lihat dinding saya itu penuh, wah daging vegetarian gitu. Lalu dia mengambil kesimpulan sendiri. Vegetarian nggak boleh begitu, nggak boleh makan daging VGA, daging buatan. Jadi dia pesan, nih, saya pesan nih, ya. Sawi tumis, oke. Satu lagi toge tumis, satu lagi brokoli tumis. Nah ini baru vegetarian katanya. Oke saya hidangkan, lalu dia makan nggak sampai separuh, dia tak bisa makan lagi. Jadi Bapak Ibu konsep vegetarian itu nggak seperti itu, nggak harus makan sayur doang, ya. Jadi kita membantu bahwa wah vegetarian itu ternyata ada makan sayurnya, juga ada makan gorengannya, juga ada makan daging buatannya rasanya seperti lezat begitu. Agar mereka itu tertarik lagi datang. Ya, jadi begitulah kami yang di lapangan menghadapi para yang belum vegetarian ini datang ke restoran vegetarian lalu mereka makan dan ini pendapatnya. Dan saya sampaikan tidak, kami vegetarian masih mengkonsumsi daging buatan. Ya, dan ini semua aman bagi kesehatan kecuali bagi Anda yang sudah sakit. Ya, kepada Ibu Rida Sitorus tadi sudah menyampaikan, kalau memang sudah sakit, ya ini yang harus dihindari. Ya, tidak boleh lagi mengkonsumsi yang lemak, tidak boleh mengkonsumsi yang gorengan kalau bagi yang sudah sakit. Tapi ini untuk pemula, agar kita semua terpancing untuk semakin rajin masak, ya, tidak takut terhadap ini itu, ya, tidak takut terhadap nanti lemak dan segala macam. Jadi saya ingin kita semua happy ya, seperti Bapak yang kakek-kakek yang di Singapura tadi, umurnya sudah 82 tahun, ya, dia happy. Yang penting resep menjadi happy, rahasia menjadi sehat dan panjang umur, happy, olahraga,
makan yang sehat. Makanan sehat vegetarian ini baru satu aja, ya. Yang sisanya kita belum, yaitu olahraga, juga pengendalian emosi. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau yang sehat benar-benar, itu benar-benar sehat jasmani dan rohani. Ya, bukan hanya makan dijaga, tapi perasaan ini, hati, pikiran juga dan spiritual juga harus dijaga. Oke, semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam kata-kata. Ya, ini komunitas vegetarian pemula ya, demi mengajarkan Bapak Ibu yang baru belajar bervegetarian untuk jangan khawatir terhadap daging vegetarian dan segala macam. Itu aman ya. Saya pernah sampai ke pabrik di Johor, Malaysia. Pabrik daging vegetarian. Bertemu ownernya, saya lihat pabriknya. Mereka mengatakan, it's okay. Ya, ini nggak pernah pakai pengawet. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Daging buatan itu dibikin seperti yang Marky bikin tadi, itu tinggal di frozen dan bisa tahan. Ya, dibungkus dengan baik tanpa ada kebocoran, itu bisa tahan lama, mungkin 1 tahun bisa tahan. Oke, baik. Ada pertanyaan ya di sesi-sesi terakhir, ya. Nah, sekedar kepada saya ya. Apakah tadi tepungnya sedikit? Sebaiknya tepung apa? Oke, kepada Marky saja boleh. Tadi saya ada jelaskan bahwa kalau kan tadi nggak pakai tepung. Kalau pakai tepung dikit, sebaiknya tepung apa? Boleh pakai tepung terigu. Kalau enggak, tepung maizena juga bisa. 2 macam tepung itu udah oke. Oke, ya, jawabannya tepung terigu sedikit. Nah, kalau tepung terigu kalau kita masukkan dia langsung melengket di adonan. Jadi kalau kita pakai tadi alat itu agak susah ya, dia lengket langsung. Tapi kalau pakai maizena aman ya, dia tidak langsung melengket ke tempat yang kita bikin tadi, dia aman, dia tidak langsung lengket. Tapi kalau dia dipanaskan, dia akan lengket. Nah, itu ceritanya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Boleh sedikit kasih masukan? Oke, silakan. Dari siapa? Sorry ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, sedikit penjelasan tentang gluten ya, yang tadi, di mana gluten tuh memang terkadang tuh dikatakan sebuah makanan yang tidak sehat, dan juga boleh dikatakan makanan yang sehat, tergantung segi pandang kita. Nah, jadi gluten tuh memang dikatakan tidak sehat, memang itu terbuat dari tepung-tepungan ya, memang untuk segi pencernaan itu memang sedikit mengganggu. Namun itu lebih baik dan lebih sehat daripada kita mengonsumsi hewani ya, seperti daging gitu ya. Nah, terus tadi lagi saya ada simak ya satu pembahasan tentang sudah vegetarian tapi masih kolesterol dan diabetes segala macam. Nah, itu tergantung ya dari pola makan dan pola hidup masing-masing. Seperti contoh, kita makannya itu nasi itu juga mengandung gula. Jadi kalau kita sudah vegetarian masih ada diabetes itu wajar ya, karena nasi itu masih mengandung zat gula gitu. Nah, jadi di mana kita itu pinter-pinter lah mengatur pola makan kita gitu. Kalau kita vegetarian setiap hari makannya nasi padang, terus santan, rendang, ya itu siap-siap aja kolesterol dan diabetes pasti tinggi gitu ya. Jadi intinya vegetarian untuk menjaga kesehatan kita itu ya tentunya menjaga pola makan kita juga, itu yang paling penting ya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Prasna ya. Beliau ini founder dari ICVI juga ya. Jadi sudah dijelaskan, tergantung Anda vegetariannya mau bagaimana ya. Kalau Anda masih pemula, semua saya kasih kebebasan ya. Anda mau makan gorengan, no problem ya. Tapi kita pelan-pelan mengurangi gorengan. Tadi sudah dijelaskan kalau makannya itu santan terus ya benar, Anda bisa kena kolesterol tinggi walaupun vegetarian tanpa lemak hewani. Tapi kalau lemaknya santan, lemaknya gorengan kita masuk terus ya bisa sakit. Jadi kita terus mengkonsumsi beraneka ragam masakan vegetarian itu harus komplit ya. Jangan pilih-pilih sayur ya, pare, yang pahit-pahit juga harus kita makan. Nah, ini kan semuanya akan membantu kesehatan kita. Jadi happy lah dalam bervegetarian ya. Minggu depan akan ada chef tentang baking ya, membuat aneka kue vegan
Ya, dan ini aman ya. Ini pakai gluten free. Lalu ada vegan juga, vegan cake juga. Jadi, nah minggu depan Bapak Ibu ya hadir tanggal 26, tanggal 26 nanti. Nah, mudah-mudahan saya masih tetap jadi MC kalau nggak ada halangan, dan acara ini akan kita tutup ya dengan sama-sama kita menyanyikan lagu Kita Satu Keluarga. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama. Bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah, kita berbahagia. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, penuh sukacita. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, harmonis bahagia. Kita semua saudara, dunia satu keluarga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir di acara malam ini. Kami umumkan ya, sorry tadi bukan tanggal 26, nanti coba saya cek lagi, tanggal 28 kalau nggak salah. Nanti kami akan infokan di grup-grup Facebook ya. Terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir malam ini. Terima kasih Market Chain. Terima kasih para panitia semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Chef Marky, terima kasih Chef Teh Yang. Sampai Oke. bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Oke, kasih ya teman-teman chef semuanya dan Iya. teman-teman sekalian.